Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita sudah masuk bab 2. Kita akan belajar tentang zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab. Jika kita mencarinya dalam kamus bahasa Arab, maka kita akan mendapati bahwa arti zakat adalah tumbuh, berkembang, suci. Dari sini kita dapat memahami bahwa ketika kita akan membayar zakat, tidak perlu ada pada diri kita rasa pelit. Karena dari harta yang kita zakatkan kepada orang lain itu, harta kita akan tumbuh, akan berkembang. Artinya akan bertambah banyak. Jadi, walaupun secara logika akan berkurang itu harta, tetapi Allah menjanjikan harta kita akan tumbuh, akan berkembang. Di samping itu juga akan menjadi suci. Artinya, harta kita sudah disucikan dengan zakat yang kita berikan kepada orang lain. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang harus kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Berarti hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu dalil yang mewajibkan zakat adalah surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang dikenal dengan istilah mustahik zakat. Allah sudah mengatur dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. 8 asnaf mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir oleh Allah disebutkan pertama kali. Tujuannya adalah agar menjadi prioritas utama dalam membagikan zakat. Kenapa? Karena orang fakir itu tidak memiliki pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan, dia tidak mempunyai harta, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Kalau miskin, masih punya pekerjaan, tetapi dari hasil pekerjaannya itu, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat. Seandainya yang menjadi amil zakat ini adalah orang yang mampu, dalam artian dia tidak begitu membutuhkan, maka dia bisa mengalihkan jatahnya kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada banyak kasus ketika seseorang baru masuk Islam, itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarganya. Maka dia berhak menerima zakat. Yang kelima, riqab, yaitu budak. Kalau zaman sekarang, insya Allah budak sudah tidak ada. Tetapi, jikapun ada, maka budak yang berhak menerima zakat adalah budak yang sedang berusaha untuk menebus dirinya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang banyak hutangnya. Tetapi bukan orang yang hobi berhutang. Karena ada orang yang sebenarnya punya uang, tetapi hobinya ngutang.
bukan ghorim itu. Ghorim adalah orang yang banyak hutangnya dan tidak bisa bayar. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnus sabil atau musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal. Anak-anak, dalam mendistribusikan zakat, kita harus berhati-hati karena ada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Kaya di sini ukurannya adalah dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau dia bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkecuali orang kaya di sini sedang menjadi amil zakat. Tetapi seperti yang Ibu bilang tadi, seandainya orang kaya yang menjadi amil zakat itu tidak membutuhkan, maka dia lebih pantas untuk memberikan jatahnya kepada yang lebih membutuhkan. Yang kedua, keturunan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, dari zaman dulu Nabi sudah melarang seluruh keturunan Nabi sampai akhir zaman untuk menerima zakat. Yang ketiga, non-muslim. Apapun agamanya, kalau bukan Islam, itu tidak boleh menerima zakat, apalagi yang tidak beragama. Yang keempat, orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Muzaki artinya orang yang wajib bayar zakat. Contoh, seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya sendiri, karena istri merupakan tanggung jawab suami. Contoh lagi, seorang ayah tidak boleh memberikan zakatnya kepada anaknya sendiri, karena seorang anak menjadi tanggung jawab seorang ayah. Yang terakhir adalah budak yang dalam kekuasaan tuannya, karena pada hakikatnya harta yang diberikan kepada budak tersebut akan dikuasai oleh tuannya. Jadi, budak yang berhak menerima zakat hanyalah budak yang sedang berusaha untuk membebaskan dirinya. Anak-anak, dalam ibadah zakat ini terdapat banyak sekali hikmah. Di sini, Ibu hanya menyajikan beberapanya saja. Bagi mustahik zakat, hikmah yang bisa dirasakan antara lain: 1. Dapat meningkatkan ekonomi umat. Zakat, kalau dikelola dengan baik, bisa meningkatkan ekonomi umat. Dewasa ini di Indonesia sudah ada lembaga amil zakat yang berusaha mengelola zakat dengan lebih baik, seperti Basnas, Lasnas, dan Dompet Duafa. Yang kedua, dapat membantu anak yang kesulitan biaya pendidikan. Menuntut ilmu digolongkan sebagai fisabilillah, dengan catatan ilmu yang dituntut bukan ilmu untuk maksiat. Sehingga ketika ada yang kesulitan untuk mendapatkan biaya pendidikan, dia bisa dibantu dengan diberikan zakat. Di Timur Tengah sudah sejak lama zakat disalurkan sebagai beasiswa bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu di sana. Yang ketiga, dapat membantu orang yang tidak memiliki modal untuk berwirausaha. Di Bandung, beberapa tahun yang lalu sudah ada kampung zakat. Orang-orang di sana yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk berwirausaha, itu diberi zakat, sehingga dengan zakat itu dia bisa berwirausaha. Yang keempat, dapat mengentas orang yang sebelumnya berstatus sebagai mustahik zakat menjadi muzaki. Jadi, orang yang sebelumnya berhak menerima zakat, setelah diberikan zakat dan zakat itu digunakan untuk berwirausaha oleh orang tersebut, akhirnya dia menjadi orang yang wajib membayar zakat.
Bagi muzaki, hikmah yang bisa dirasakan antara lain: 1. Dapat membersihkan harta dan jiwa. Harta dan jiwa tidak bisa dibersihkan dengan rinso dan baiklin. Harta dan jiwa bisa dibersihkan, salah satunya adalah dengan zakat. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita oleh Allah sudah diberikan nikmat yang berlebih, sehingga kita bisa mengeluarkan sebagiannya dalam bentuk zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar macam-macam zakat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, tibalah saatnya untuk memberikan tugas. Tugas kalian adalah menghafalkan 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43. Dan yang kedua, surat At-Taubah ayat 60. Masing-masing dihafalkan dengan terjemahannya. Seperti biasa, hafalan kalian distorkan dalam bentuk video dengan mata tertutup atau merem. Dan kalau sudah selesai video kalian, silahkan dikirim ke Ibu Capri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.